Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima HP Samsung ya. Samsung Grand Prime atau SMG530F ya. Jadi Grand Prime itu ada yang G530H, ini yang G530F. Ya, saya terima itu dalam keadaan blank putih, white screen atau white display. Dan perlu diketahui, HP ini sudah 3 hari 3 malam di counter saya ya. Ini yang sudah saya lakukan itu ganti LCD hingga 2 kali. LCD baru masih tetap dia white screen atau blank putih. Lalu jalur sudah saya cek, konektor LCD sudah saya cek, semua oke. Nah, ini menyisakan pertanyaan ya buat saya, sehingga di hari pertama itu saya tinggalkan saja, lalu saya break dulu karena saya hubungi si pemilik, dia nyantai saja kapan waktunya, yang penting jadi. Jadi biasanya saya untuk menemui kasus yang rumit saya tangani pertama kali, lalu tidak ada harapan, ya saya tinggalkan dulu supaya dapat inspirasi ya bagaimana solusinya. Nah, ini sudah ternyata selain konektor LCD lalu jalur display, ada satu komponen yang sangat berpengaruh untuk di display, yaitu filter MI. Jadi yang perlu dipahami untuk pemula atau yang baru mendengar apa itu filter MI, simak video ini. Ya, ini sudah saya copot lalu saya pasang kembali untuk memastikan ya bahwasanya HP ini bikin saya pusing hingga 3 hari ya. Ya, ini saya nyalakan, dia blank putih. Yang jadi pertanyaan saya itu, di saat dia blank putih harusnya terdengar suara bootingan Samsung ya. Namun ini tidak, berarti itu menandakan LCD nggak masalah. Biasanya untuk LCD yang rusak, suara itu masih terdengar ya. Nah, ini tidak sama sekali. Ya. Jadi posisinya yang saya lakukan ganti LCD 2 kali masih tetap. Setelah saya lihat pantau di skema, ada satu komponen yang saya sebut tadi, filter MI. Itu letaknya biasanya di samping konektor LCD. Nah, inilah filter MI ya. Jadi di setiap HP Samsung biasanya tertera filter seperti ini, khususnya di samping konektor LCD. Filter MI ini berfungsi untuk memfilter jalur display sehingga dapat menyempurnakan gambar. Ya, ini saya cek dulu jalurnya apakah nyambung atau tidak. Untuk di filter MI itu jalurnya terusan ya, jadi satu sama lain kakinya harus nyambung. Setelah saya cek ini tidak nyambung ya. Kalau di jalur tengah itu nyambung, untuk di kaki kanan itu tidak nyambung. Jadi ada kaki 6, kaki yang kiri pasangannya itu tidak nyambung, yang tengah itu nyambung, lalu yang kanan itu tidak nyambung. Ada 2 pasangan kaki yang tidak nyambung. Dan perlu diketahui, filter MI di mesin Samsung itu ada yang kaki 6, ada yang kaki 8, dan berbeda-beda bentuk ya. Jadi usahakan cari penggantinya sesuai dengan bentuk dan kakinya ya. Dan ini saya akan copot salah satu filter MI-nya dan saya akan lakukan penggantian. Dan ini tentunya tidak ada yang jual ya suku cadangnya di toko spare part. Itulah mengapa kita sebagai teknisi harus wajib hukumnya punya HP bangkai. Ya, ini saya zoom untuk proses pencopotan di filter MI-nya. Jadi bisa diperhatiin filter MI ini mempunyai kaki 6. Setelah saya ukur tadi, kaki yang sebelah kanan itu tidak nyambung satu sama lain ya. Yang tengah itu masih nyambung, yang kiri tidak nyambung. Oke, sudah saya copot dan saya sudah carikan penggantinya ya. Ini saya ambil dari kanibalan mesin yang lain di HP Samsung. Tidak harus Samsung Grand Prime ya. Ini saya ambilkan dari Samsung S berapa saya lupa.
Jadi saya nggak sempat rekam, saya lupa karena posisinya saya mencari filter yang sama ya, sehingga saya tidak fokus lagi untuk merekam. Nah ini filter EMI ini hampir di semua mesin Samsung ada ya, dan biasanya ciri-cirinya tuh kakinya banyak berpasangan ya. Jadi ada perempuan berpasangan. Oke, proses pemasangan filter EMI ya seperti ini. Jadi tutup dengan aluminium foil boleh, dengan plat boleh, untuk di konektornya ataupun di komponen yang lain ya, supaya tidak kena panas. Dan saya gunakan anginnya ini 2 saja. Ya, ini sudah selesai. Tinggal di goyang sedikit supaya dia press di kaki pinnya ya. Ya, kita tinggal tunggu keringnya. Lalu setelah dirasa sudah kering, dicek lagi ya kakinya, apakah kaki ini sudah nyambung atau belum. Jika sudah nyambung, itu sudah dipastikan oke ya. Dan ini sudah saya cek, jadi kaki yang satu ke satunya itu harus nyambung. Jika belum nyambung, presisikan kembali kakinya. Jika masih tetap belum nyambung, ganti filter yang kedua. Jadi seperti itu ya, step by stepnya. Ya ini sudah kita pasang dan siap untuk dipasang ya mesinnya. Kita akan coba dan cek. Ya, saya nyalakan. Ya, jadi blank putih white screen itu banyak faktor ya yang mempengaruhinya. Kita harus lihat dulu kronologinya. Jika dia jatuh, otomatis hardware yang bermasalah. Namun jika dia tidak jatuh ataupun memang karena habis flash ataupun apa, itu software biasanya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yuk SpongeBob.